Saya bedah satu-satu ya jenis-jenis penghasilannya ya. Nah, contoh yang paling simpel nih, dia termasuk penghasilan tapi bukan objek atau dikecualikan. Dia masuk dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Contohnya apa nih, Ci Mary? Contohnya seperti warisan. Kalau misalnya teman-teman terima warisan dari orang tua ketika orang tua meninggal, maka seluruh harta orang tua itu kan menurut hukum waris itu kan nanti ada 50% buat ibu gitu ya. Baru 50% lagi buat anak-anak kan. Nah, ketika terima warisan itu kan merupakan penghasilan buat kita. Termasuk entah itu terima rumah, entah dalam bentuk tabungan, entah dalam bentuk klaim asuransi atau sebagainya. Itu kan penghasilan kan menurut kita, membuat kita nanti kita terima harta ini bisa kita pakai buat konsumsi atau dia menjadi harta tambahan kita kan. Nah, tapi warisan ini bukan objek. Jadi kata orang pajak, udah kalau kamu terima warisan memang itu penghasilan sih, tapi dikecualikan kita nggak kenain gitu. Silakan masuk di SPT, silakan masuk di harta, lalu lapor dia bagian penghasilan bukan objek gitu. Atau misalnya teman-teman ada investasi nih reksadana. Nah, keuntungan yang teman-teman peroleh dari reksadana itu juga tidak kena pajak atau bukan objek pajak gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, bukan objek pajak bukan berarti tidak wajib lapor SPT ya. Tetap kita harus lapor SPT, klaim bahwa dia adalah harta kita, lalu penghasilan ini diperoleh dari penghasilan yang bukan objek. Tidak bayar pajak tapi tetap wajib lapor SPT. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi jangan nganggap saya nggak perlu bayar pajak nih, jadi nggak perlu lapor SPT. Enggak begitu. Satu kewajiban membayar, satu kewajiban melapor. Kewajiban melapor tetap melekat begitu. Nah, dividen kan aturan per 2022 ya kalau nggak salah ya. Kalau dulu kan final ya 10% langsung dipotong sama sekuritas. Nah, per 2022 itu dividen ini diganti. Kita nggak dipotong lagi sama sekuritas, pajaknya nol gitu ya. Dibalikin ke kita semua, kita terima full. Nah, tapi ada syaratnya untuk orang pribadi dividen ini wajib diinvestasi kembali berturut-turut 3 tahun. Baru kita menjadi, kan dia bukan objek atau dia tidak kena pajak. Tapi kalau misalnya kita terima dividen di tahun 2022 nih, berarti kan ada 3 tahun dividen itu harus diinvestasi kembali 2022, 23, 24, 25 ya. Nah, sampai 2025 baru bebas kan. Jadi uang dividen yang kita terima ini at least kamu harus bisa tabung, taruh di tabungan, taruh di saham atau di reksadana atau di instrumen yang dibolehkan untuk reinvestasi kembali. Nah, itu pun ada pelaporannya. Harus berturut-turut kamu holding periodnya 3 tahun lah. Kalau misalnya nanti di pertengahan 3 tahun ternyata kamu tiba-tiba butuh uang, kamu tarik, kamu pakai gitu ya. Nah, maka itu melanggar perjanjian gitu ya. Jadi dividen ini kamu harus setor sendiri lagi 10%-nya begitu. Jadi semenjak 2022 ada perubahan nih. Dulu dipotong langsung sama sekuritas 10% sifatnya final. Tapi sejak 2022 sekuritas nggak potong, dia bayar ke kita full. Nah, kita yang menentuin sendiri dividen ini mau kita pakai buat konsumsi atau mau diinvestasi. Kalau kita udah bisa nentuin dividen ini mau dipakai buat konsumsi, yaudah langsung bayar 10%-nya. Jadi nggak ribet, jadi bebas uang tuh mau dipakai kemana. Tapi kalau dividen ini kita nggak mau kena 10%-nya, mungkin angkanya lumayan gitu ya, maka kita wajib holding periodnya 3 tahun ke depan. Dan itu ada pelaporan yang khusus setiap tahun kita mempertanggungjawabkan dividen ini posisinya sekarang saldo terakhirnya tuh dia di apa? Di bentuk saham kah, di bentuk tabungan kah atau apa? Begitu. Nah, ada lagi yang dia final sifatnya ya. Penghasil dia kalau penghasilan yang sifatnya final ini dia kena pajak, kita bayar, bisa jadi dipotong, bisa jadi dipungut atau kita setor sendiri gitu ya. Tapi udah kena sekali, udah akhir tahun tinggal lapor aja. Begitu. Contohnya apa? Kayak deposito. Misalnya kalau teman-teman invest deposito biasa di bank ya, itu bunga yang udah transfer ke rekening itu pasti udah net. Mereka udah potong pajaknya langsung 20%. Jadi akhir tahun teman-teman tinggal lapor aja gitu ya. Obligasi gitu juga 10% final, saham ya kayak saya bilang tadi penjualan saham. Nah, dividen ini kenapa ada dua nih Ci, ada yang bukan objek, ada yang final. Nah, itu yang saya bilang kalau dividen itu setelah kamu terima terus kamu bisa invest berturut-turut 3 tahun, maka memang bukan objek definisinya. Tapi kalau misalnya di pertengahan atau di awal kamu mau pakai buat konsumsi, maka kamu harus store 10%-nya. Dan itu sifatnya final juga, sifatnya store sendiri. Nah, terakhir, kalau misalnya teman-teman memperoleh penghasilan yang dimana dia tidak termasuk dalam definisi pasal 4 ayat 3 maupun pasal 4 ayat 2, maka dia masuk dalam definisi pasal 4 ayat 1, di mana penghasilannya itu tidak final dan akan dikenakan
tarif progresif. Contoh seperti gaji, komisi, bonus, pendapatan dari peer-to-peer lending, pendapatan bunga itu juga ini ya. Pendapatan bunga itu berbeda dengan jenis instrumen pada umumnya yang sifatnya final. Dia tidak final gitu loh. Jadi semakin banyak bunga pendapatan bunga yang kita peroleh ya bisa jadi pajaknya nanti makin mahal di belakangnya. Kalau kita ada punya pendapatan lain gitu. Termasuk ini emas juga. Emas itu kan kita memperoleh dari selisih keuntungan. Nah, selisih keuntungan itu juga sifatnya tidak final. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman Google ya, teman-teman bisa Google aja apa aja sih penghasilan yang sifatnya bukan objek. Nah, dia ada beberapa kategori, tidak banyak gitu loh, tidak banyak. Pendapatan yang final juga gitu, dia ada listnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya penghasilan tapi tidak masuk dalam list bukan objek atau final, maka dia pasti udah masuk dalam kategori pasal 4 ayat 1 ini. Yang dimana penghasilannya harus kita hitung ulang kembali, kita lihat berapa, bisa jadi dia kurang bayar, bisa jadi lebih bayar maupun dia nihil begitu. Sementara ini aja dulu sih. Jadi kategorinya ada 3 besar, ada yang dia penghasilan tapi dia bukan objek dan tidak kena pajak, ada yang sifatnya final, dia kena pajak tapi sudah sekali selesai, sekali bayar udah selesai, udah final. Satu lagi yang dia tidak final, bisa jadi dia udah dipotong tapi bisa jadi ada kurang bayar atau lebih bayar. Contohnya seperti gaji yang diterima oleh karyawan, kalau 2 bukti potong akan terjadi kurang bayar begitu.